Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sejahtera semuanya, senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan daripada saudari kita, Mas, apa yang harus saya lakukan untuk dasar pertama kali dalam memulai perjalanan ini? Karena saya bingung, saya takut tersesat, Mas, dan lain sebagainya. Jadi hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita belajar dulu aqidatul awam. Aqidatul awam ini tauhid awam, tauhid umum, supaya kita ini nanti tidak terjerumus ke dalam musyabbihah ataupun mujassimah dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akidahnya, akidah awamnya itu pakai Imam Asy'ari. Jadi belajarlah 20 sifat. Wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakallimun. Kemudian lawannya sifat wajib itu ada 20 sifat mustahil. Nah, 20 sifat mustahil inilah kedudukan Adam kita, yang diadakan, yang diciptakan kalau bahasa ininya, yang ditampakkan. 20 sifat Allah ini yang mustahil, itulah mazhar atau penampakan bayangan dari bayangan Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau sudah mengetahui kesimpulannya sebenarnya Allah itu laisa kamitsli syai'. Kesimpulannya Allah itu tidak seperti sesuatu. Maknanya Allah bukan sesuatu. Ketika ada mengatakan bahwa Allah yang sebenarnya Allah itu adalah sesuatu, itu bukan Allah. Nah, itu dulu yang kita pegang. Laisa kamitsli syai', dan Allah Maha meliputi segala sesuatu serta beserta dengan segala sesuatu. Nah, dan kita di sini tidak, kalau pemahaman kita ya, tidak memakai paham ittihad atau hulul. Ittihad itu kita ini dua wujud menyatu dengan Allah. Kalau hulul, ini masuk kepada diri manusia, atau Allah masuk kepada diri manusia, Allah menjelma menjadi manusia. Nah, jadi kita tidak seperti itu. Bukan Allah yang masuk ke dalam, tapi kita ini sebenarnya hakikatnya ada di dalam Allah. Bukan kita mengatakan Allah masuk ke dalam, itu paham hulul. Bukan juga kita mengatakan kita menyatu dengan Allah. Bagaimana bisa menyatu dengan Allah sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, maha tunggal. Kemudian hakikat Adam itu tidak ada, bagaimana bisa menyatu? Jadi apa yang dimaksud menyatu? Tunggal, rasanya yang lebur, perasaan akunya Adam itu yang lebur. Nah, ketika sudah mengetahui intinya di sini, mana wujud Allah, mana wujud makhluk, mana yang wujud, mana mumkinul wujud. Nah, dua pegang saja, mumkinul wujud dengan wujud, mumkinul wujud dengan wujud, atau wujud yang khayali, majazi, diadakan, dengan wujud yang asli, wujud hakiki. Nah, kita tidak perlu keluar diri, karena sulit untuk memahami apa yang ada di semesta besar. Kita ke diri saja, karena di diri juga komplit sama persis dengan yang di semesta alam. Jadi kita bagi 3 bagian saja ya, sebenarnya 4: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi kita punya tubuh. Nah, pintu untuk masuk kepada nyawa itu melalui hati. Nah, apanya yang masuk, apanya yang mengantar kepada rahasia nanti? Sesuatu apa yang bisa mengantar menuju kepada Allah nanti? Itulah nyawa atau rasa.
Rasa itulah dalam istilah ilmu ma'rifat Nur Muhammad itu Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu rasa, sifat ma'ani, kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nyawa itu istilah lain daripada Rasulullah. Nah, sekarang kita bagi 3. Tubuh, nyawa, rahasia. Tubuh, nyawa, rahasia. Di mana kedudukan nyawa? Itulah nafas, kasarnya, halusnya di sini. Ini yang goyang-goyang. Goyang-goyang di perut kita, itulah nyawa. Nah, di balik nyawa itu ada kosong. Kosong itu zat Allah, bukan Allah, tapi tiada lain zatnya. Yang kosong itu bukan berarti dia di dalam. Nah, contoh. Ini contoh. Nah, ini anggaplah gelas. Gelas ini adalah tubuh. Oke. Nyawa itu adalah air. Air ini anggaplah full dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun ketika air ini keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, itulah nafas. Namun kedudukan air itu dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ke sini semua. Nah, sini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ke seluruhannya. Nah, itu nyawa. Itulah hakikat Rasulullah. Nah, di balik Rasulullah, di balik nyawa itu ada kosong. Itulah sir namanya, sir rahasia. Zat. Nah, wa fi sirri ana. Di dalam zat, di dalam rahasia itu adalah aku. Yang mana rahasia? Yang kosong. Nah, untuk menemui yang kosong, untuk melebur kepada yang kosong, jangan langsung ke kosong. Kita melalui wasilah Rasulullah, nyawa. Jadi batang tubuh ini, taruhlah pikiran dengan perasaan ini, pikiran dengan perasaan harus senantiasa meleburkan dirinya kepada Rasulullah, kepada nyawa. Jadi dia tubadil dulu. Kalau belum tahu arti tubadir, belum tahu fana kepada Rasulullah, musyahadahkan saja dulu Rasulullah, pandang Rasulullah. Misalkan ini kita punya nyawa ya di dalam. Nah, nyawa ini sebenarnya tidak hanya di dalam. Air ini sebenarnya tidak hanya di dalam, tapi di luar. Di luar, di dalam. Itu nyawa. Kosong juga bukan hanya di dalam gelas, tapi di luar, di dalam. Namun jangan dulu ke kosong. Nah, ke nyawa. Pandanglah dulu, syuhudkan saja dulu. Jadi solusinya supaya kita tidak berpikir bingung ke sana kemari karena terlalu banyak paham, ya, pilih metodenya jalur nur Muhammad ini, itu memfanakan tubuh kita menjadi nyawa. Keakuannya yang tadi keakuannya tubuh kita yang merasa, melihat, mata, mendengar, telinga dan sebagainya, itu kita fanakan. Kita menjadi seolah-olah kita ini akunya menjadi air. Jadi kita tidak bertubuhkan gelas lagi, bertubuhkan ini lagi, tapi bertubuhkan air full. Jadi seolah-olah air ini hancur. Itulah fana kepada Rasulullah. Namun sebelum fana masih bingung, ya, masih bingung, syuhudkan saja, pandanglah Rasulullah di luar dan di dalam. Di dalam bagaimana caranya, Mas? Dihayalkankah bentuknya? Jangan. Tidak usah dihayalkan bentuknya. Tidak usah. Dirasakan saja Rasulullah nyawa itu. Bagaimana cara merasakan nyawa? Dengan mentitik fokuskan pikiran perasaan ke situ. Mana nyawa? Nah, ini nyawa. Di luar juga ada nyawa. Di sini juga nyawa. Nah, kalau bahasa ininya energi. Nah, non materi. Nah, itu yang disuhudkan saja begitu terus. Jadi ibarat kita ini ikan yang di dalam lautan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada air. Di luar juga ada air. Itulah Rasulullah. Jadi musyahadahkan saja terus, musyahadahkan saja terus, syuhudkan terus, pandang terus Rasulullah kemana-mana. Jadi kita ini masih keakuan Adam, dipandang terus Rasulullah, dipandang. Nanti akan ada suatu, ya, suatu makom, suatu keadaan fana batin. Nah, di sini tergantung Allah. Kadang orang itu fana zohir, kadang fana batin.
Nah, kalau orang fana zahir hilang akalnya. Tidak mengetahui keadaannya siapa-siapa. Betul-betul fana, hilang akal. Nah, itu majzub nanti lama-lama. Nah, kalau fana batin inilah yang diharapkan. Fana batin itu rasa keakuan jasadnya tadi terganti. Seolah-olah dia menjadi air. Seolah-olah dia menjadi nyawa, bertubuhkan nyawa. Nah, itu kalau sudah bertubuhkan, bahasa bertubuhkan, itu sudah fana kepada Rasulullah. Kalau masih memandang syuhud, itu masih musyahadah. Tapi kalau bertubuhkan Rasulullah, dia tidak bertubuhkan lagi darah, daging, kulit, bulu, otak, sumsum dan sebagainya. Dia tidak bertubuhkan bumi, dia tidak bertubuhkan dunia, tapi dia bertubuhkan akhirat. Dunia itu mana ini? Jasad. Akhirat itu di dalam. Bumi itu jasad, yang di dalam itu adalah langit. Itu perumpamaan. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul ya dipandangi dulu Rasulullah terus menerus sambil apa? Sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sambil salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Baik itu dalam keadaan lisan kah, dengan salawat batin kah. Salawat batin apa? Memandang apa saja di luar maupun di dalam air itu. Jadi apa saja beserta air itu. Apa saja mesra dengan air itu. Apa saja diliputi oleh air lautan itu. Alam semesta ini diliputi air lautan. Ikan juga itu diliputi dalam dan luar air lautan. Nah, pandang lautannya, pandang airnya. Nanti akan jadi kita itu akunya sudah tubadil, bertubuhkan air. Kita itu seolah-olah air. Kita seolah-olah air, nyawa. Nah, kalau sudah bertubuhkan nyawa, tinggal nanti pandang terus yang kosong. Mana yang kosong? Sir. Kita buang dulu. Nah, ini kosong. Nah, kalau ada airnya tadi itu nyawa. Di balik nyawa itu kosong. Nah, kosong nah. Nah, ini zat, nur zatullah. Bukan berarti zatnya ini di dalam. Kalau kita hancurkan juga ini, gelasnya, kita buang airnya, yang ada hanya kosong. Kosong ini zat mutlak. Kunhi zat itu sebelum bertajalli, sebelum lata'in, sebelum bertajalli kepada martabat lata'in atau martabat ahadiyah, kunhi zat itu belum bisa disebut apa-apa. Nah, ketika pancarannya itulah, itulah namanya zat. Pancarannya itulah zat, itulah kosong pancarannya. Kenapa bisa ada kosong? Kenapa bisa ada maha ruang? Kenapa bisa ada waktu? Karena adanya yang meliputi kosong itu. Itu yang sebenarnya cuma itu jangan lagi dikenang-kenang, jangan lagi disebut-sebut. Jadi puncak tauhid, puncak perhentian seorang hamba Allah, seorang arif billah, itu ujung-ujungnya hanya sampai ke kosong. Terus bagaimana Mas kalau sampai di kosong? Melebur di situ, diam sediam-diamnya, jangan ada rasa apa-apa, jangan ada perasaan apa-apa, jangan ada yang disebut-sebut. Itulah sebenarnya, bukan sesuatu. Nah, kosong ini zat Allah, nur ilahi. Itu juga yang dinamakan Allah. Itu juga ismu zat, itu juga yang bernama Allah. Namun yang sebenar-benarnya itulah kunhi zat, yang ketika engkau sampai kepada kosong, kepada nurullah, kepada nur zatullah, dan diam sediam-diamnya, tidak ada lagi yang bisa disebut, bukan sesuatu, lebur selebur-leburnya. Itulah yang dikatakan fana fillah, fana kepada Allah. Nanti ketika terus-terus fananya, maka baqobillah, kekal, kesadarannya tuh kekal. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya. Itulah untuk sampai kepada kekosong. Sampai ke situ. Di situ puncaknya, situ. Jadi di balik kosong itu ada siapa, Mas? Nah, itulah yang tidak bisa disebut. Kalau saya sebut Allah, batal. Dia belum bernama. Dia belum bisa disebut. Belum bisa disebut Tuhan. Belum bisa disebut apa-apa. Tidak bisa, batal semuanya, batal. Harus memang diam sediam-diamnya.
Bagaimana itu contohnya fana, Mas? Fana itu seperti orang tidur, tapi itu orang tidur itu fana zahir. Nah, fana zahir dia, sehingga akalnya ditarik. Lihat coba orang tidur, tidak ada akalnya, kita tidak ada rasa-rasa perasaan di situ. Fana zahir majzub, ditarik masuk, ditarik kemana? Ke kosong, ditarik melebur ke kosong, tapi sampai fana zahirnya. Namun dia masih tetap bergerak ke sana kemari. Nah, orang gila itu, orang gila atau orang majzub yang telah mesra kepada kosong, maha ruang itu melebur ke situ sehingga Allah jadikan dia mabuk di situ, fana zahirnya, sehingga kata-kata aneh dan sebagainya dan sebagainya. Namun yang kita di sini fana batin. Ya mudah-mudahan Allah fana batinkan. Nah, kalau belum bisa fana, karena fana ini bukan hanya kita bicara terus paham, tidak. Dijalani syuhudnya, musyahadahkan saja itu. Jadi untuk saudaraku yang ini, ya kita sama-sama ya, dari keakuan Adam dulu, kita kembali lagi keakuan Adam itu bagaimana hancur. Syuhud, solusinya adalah syuhud, solusinya adalah musyahadah, solusinya musyahadah. Kalau kita memikirkan tentang apa itu, bagaimana itu fana, jangan dulu, syuhudkan saja, pandang-pandanglah saja, terus itu nanti akan fana sendirinya. Nanti Allah akan berikan fana di situ, hancur lebur, paham sebenarnya fana itu, bertubuhkan Rasulullah, fana kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah yang ada, Rasulullah yang bergerak dan sebagainya, bukan lagi keakuan Adam pada dirinya. Nah, nanti Rasulullah itulah yang membawa mi'raj, wusul kepada Allah. Nah, nanti begitu. Jadi kefanaan ini sebenarnya tidak perlu dicari, tidak perlu kita syuhudkan saja solusinya. Kalau kita terlalu pusing ke sana kemari bagaimana caranya fana dan sebagainya, tidak bisa. Jadi syuhudkan saja, mesrakan itu, kata-kata mesrakan itu sangat luar biasa. Syuhudkan dengan pandangan batinia, dengan pandangan batin, syuhudkan terus-terus, pandangi terus-terus lautan itu. Kita ini ibarat ikan, di dalam diri ikan ada lautan, memandang dia ke dalam lautan, memandang keluar lautan, pandanglah terus lautan itu, tenggelam kita, habis kita, sehingga hanya lautan yang ada, sehingga menjadi akunya laut, akunya air, akunya lautan. Nah, itulah fana yang dimaksud. Akunya itu sudah menjadi akunya Rasulullah, akunya nyawa. Nah, nanti akunya Allah itulah posisi terakhir, puncak terakhir itu di akunya Allah, di ananya Allah. Itu puncak terakhir. Tidak bisa ana Rabbul Izzati, tidak bisa. Cukup sampai di situ. Kalau sudah ananya Allah, kallalisan, diam, kelulidah, diam saja, diam sediam-diamnya, bukan apa ini yang diam dan sebagainya, bukan. Jadi kalau orang itu sebenarnya ya, ketika dia telah fana, tidak mungkin pikirannya mikir dunia dan sebagainya, tidak mungkin. Itu berarti musyahadah. Kalau musyahadah itu masih terbagi dia, masih terbagi. Yang musyahadah itu masih terbagi dia. Tapi kalau fana, ketika dalam sholatnya dia fana betul-betul sampai ini, meskipun fana batin sampai dia assalamualaikum, itu tidak mungkin lah ada pikiran-pikiran tentang motorkah apakah. Nah, nanti kalau begitu masih perlu lagi kita latihannya bagaimana, masalah di dalam khulwat sunyi-sunyi, masalah di dalam zikir sambil musyahadah di situ, latih terus. Nah, itu kualitas kita itu sangat buruk kalau seperti itu. Oh, mustahil Mas bisa begitu. Dulu semuanya orang-orang itu bilang begitu, Mas. Tapi ketika dimujahadahkan, dijalani, Allah beri rahmat dengan ikhtiar-ikhtiar Allah, dan Allah beri rahmat seperti itu, nikmat. Dan memang betul-betul tidak ada, tidak boleh, sebenarnya itu tidak boleh. Nah, namun yang namanya latihan, ya kan? Nanti buahnya dapatlah kelezatan dan akhlaknya semakin bagus. Tuh. Akhlaknya semakin bagus, itu buahnya, dapat buahnya solat, isinya solat itu semakin bagus, pasti itu. Tapi kalau kita masih ini ya latihan saja, terus latihan, namanya musyahadah.
Kalau fana itu sudah menjadi akunya Rasulullah atau menjadi akunya Allah, tidak ada lagi yang dipikir-pikir. Kalau sudah orang masuk ke dalam situ, masuk ke dalam ini, iblis tidak bisa menggoda kalau sudah tingkatan fana itu. Namun fananya kita kadang sedetik, misal fana batin ya, misal fana batin. Sedetik kah atau 30 detik kah fana batin? Dalam keadaan naik motor bisa ke fana batin ya? Ya 24 jam bisa Mas kalau fana batin. Tapi kalau fana zohir lain sudah. Jadi dalam waktu sholat itu mudah-mudahan kita diberi Allah, diberi nikmat, dan diberi kefanaan dalam sholat sampai selesai, bahkan berlanjut terus. Namun kita yang namanya masih tahap musyahadah, kefana itu untuk ditetapkan fana itu bukan urusan kita sebenarnya. Namun kita dituntut, jasad ini dituntut, hati ini dituntut, pikiran perasaan dituntut untuk bermujahadah. Nah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan tunjukkan jalan-jalan hidayah, jalan-jalan rahmat kepadanya. Nah, itu jadi jasad ini dituntut Mas. Dituntut. Namun jangan sampai ketika beramal, berzikir, berkholwat, mengaji, bersolawat, kamu di situ. Nah, minimal fanakan kepada Rasulullah, akunya Rasulullah yang di situ. Nah, barulah nanti semakin diberi kepahaman, diberi rahmat, mudah-mudahan diberi fana terus sampai ke fana fillah dan melebur diam sedam-diamnya. Orang itu pasti lebih arif lagi, lebih tidak terlalu banyak cerita, menggunjing orang, menggibah dan sebagainya, iri dengki. Tidak mungkin orang-orang yang telah ini tidak mungkin ke makhluk, tidak mungkin lah. Nah, orang yang al-hakim itu orang-orang yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibijaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu pasti selalu muhasabah, mizan, menimbang daripada apa yang tadi Allah gerakkan untuk saya, digerakkan ke saya dalam perbuatan buruk, atau Allah menggerakkan jasad ini dalam perbuatan baik berapa kali dan sebagainya. Dan dia semakin muhasabah diri sambil istighfar, meskipun tahu hakikatnya Allah yang gerakkan semuanya, af'alallah. Namun secara kehambaan, secara nasut, secara kemanusiaan tetap minta ampun, astagfirullah. Mana bisa kita menolak apa yang sudah dikodorkan Allah? Tidak bisa. Nah, memang nafsu, iya itu bahasa syariat, nafsu memang. Nah, hakikatnya siapa? Hakikatnya iblis. Iblis siapa? Hakikatnya yang menggerakkan itu siapa? Dari azalinya itu sudah ditentukan. Sebelum ada iblis itu sudah ditentukan. Itulah tauhid sebenarnya. Namun ketika ini dikalamkan tidak bagus. Kalau untuk belajar yang tidak jadi masalah. Jadi begitu. Jadi tetap salahkan diri meskipun hakikatnya tidak bisa. Apa-apalah haula wala quwata. Manusia itu, batang tubuh manusia semuanya itu la haula wala quwata. Nah, seperti itu hadirin semulakan, kembali lagi tetap syuhudkan terus. Kita ini mau mengganti keakuan Adam. Nah, ini bagi orang-orang yang betul-betul ini dasar syuhudkan saja, tidak usah kejar fananya. Bagaimana bertubuhkan Rasulullah Mas? Nah, sebelum ke situ pandangi saja Rasulullah, pandang saja nyawa, pandang laut, dalam diri, luar diri, tenggelam kita di dalam lautan, sudah pandangi terus, latih terus sholawatnya, latih tenggelam di dalam lautan. Nanti akan lama-lama itu akan kita itu habis terbakar oleh lautan itu. Nah, terliputi oleh lautan itu. Oke, mungkin begitu saudaraku, mudah-mudahan Allah beri paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah tajallikan kebaikan, maka Allah akan pahamkan di dalam perkara tauhid, di dalam perkara amal, di dalam perkara musyahadah, di dalam perkara segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.